بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Baik. Di pertemuan yang lalu membahas tentang wasitiyah Ahlussunnah wal Jamaah dari Murji'ah dan Al-Wa'idiyah min Al-Qadariyah wa ghairihim. Di situ Ahlussunnah wal Jamaah pada permasalahan tentang wa'id, bahwasanya pelaku dosa besar jika dia meninggal maka di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Di situ disebutkan kama dallat alaihi al-ayatus sabiqah. Mana dia? Al-ayatus sabiqah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan juga dari hadis yang saya syaratkan. Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Ada hadis yang saya syaratkan situ. Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari Muslim. Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan tatkala membaiat Nabi SAW untuk tidak melakukan maksiat, tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, sebagaimana ini disebutkan kepada perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang melakukan semua itu artinya meninggalkan, memenuhi semua dari apa yang dia baiat Nabi SAW, maka diberi balasan. Kemudian waman ata minkum haddan, siapa yang dia mendatangi di antara kalian mendatangi hal tersebut, dia jatuh dalam dosa tersebut, dia mencuri, dia berzina, fa'uqima alaihi fahuwa kafaratuhu, kemudian ditegakkan atasnya had tersebut, maka itu kafarah. Wa man satarahu Allah alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah. Itu dia syahidnya. Ini lafadznya Bukhari. Lafadznya Muslim, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya. Siapa yang dia melakukannya dosa tersebut maka diberi iqab di dunia, maka itu fahuwa kafaratun lah. Itu kafarah kalau diiqab. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah, kemudian Allah tutupi, fa amruhu ila Allah, artinya tidak bertobat dia, tidak diberi had, tidak diberi ujian, tapi dia tidak bertobat, meninggal, fa amruhu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a fa'an. Wa in syaa'a fa'an. Jadi ini tebal ya lafaznya tadi, lafaznya Muslim, kalau ini lafadznya Bukhari yang sesuai dengan apa yang disebutkan tulis, in syaa'a aqabahu wa in syaa'a fa'an. Baik, kemudian terakhir disebutkan hukmuhu, terakhir pembahasan terakhir, hukmuhu yaitu hukmu fa'il kabirah fil akhirah indahum annahu qad ya'fu Allah azza wa jalla fayadkhulul jannah ibtida'an aw yu'adzibuhu biqadri ma'siyatihi. Ini jelas, biqadri ma'siyatihi ini asalnya, atau dikurangi. Summa yukhrijuhu wa yudkhiluhul jannah kama sabaq, dalam hadis syafaat banyak. Wa hadzal hukmu aidan wasatun baina man yaqulu bi khuludi fin nar, seperti ucapan siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Wa baina man yaqulu innahu la yastahiqqu 'ala al-ma'siyati iqaban. Ini siapa? Al-Murji'ah. Jadi permasalahan tentang azab ahlul kabair fil akhirah itu disebutkan ada 5.
Ada 5. Di sini kita tahu 2, 3 sama ahli sunnah. Jadi yang pertama ucapan dari Mu'tazilah. Dikatakan apa? Azab wajib Allah SWT mengadab. Iya, dan pasti pelaku dosa besar kalau meninggal tidak bertobat pasti diadab. Yang kedua, Murji'ah, pelaku dosa besar dengan azabnya ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena dia mukmin kamil iman. Yang ketiga, dari sebagian dari mutakallimin disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat, ini ucapan yang ketiga. Bisa saja Allah SWT mengikop sebagiannya dan tidak sebagiannya. Bisa pula Allah mengikop seluruhnya. Dan bisa pula Allah tidak mengikop siapapun. Paham ucapannya ini? Jadi bisa Allah SWT mengikop sebagiannya dan tidak sebagiannya. Dan bisa juga Allah mengikop seluruhnya. Bisa? Dan bisa pula Allah tidak mengikop siapapun dari pelaku dosa besar. Apa yang tumpah paham di sini? Bimasyiati. Berarti ini ucapan siapa? Ahli sunnah? Ucapannya ahli sunnah? Bukan ucapannya ahli sunnah. Saya bilang tadi, ini ucapan siapa? Mutakallimin. Lihat. Boleh Allah mengikop sebagiannya dan tidak sebagiannya. Iya, masih Allah SWT. Siapa? Iya. Dan boleh juga Allah mengikop seluruhnya. Iya jelas, bisa. Kalau di sini tidak masalah. Tapi yang terakhir ini. Terakhir ini, Allah tidak mengikop siapapun. Dan bisa Allah tidak mengikop siapapun. Saya sudah bilang kemarin. Ahli sunnah wal jamaah itu berkaitan dengan pelaku dosa besar, fardun min afrodihi. Itu apa? Tahta al-masyiah. Tapi harus ada sekelompok pelaku dosa besar masuk neraka kemudian dikeluarkan. Tasdiqan hadis syafa'ah dan hadis-hadis tentang khuruj ahlul kaba'ir minan nar. Man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min khardalin minal iman. Lihat apa ucapannya tadi. Boleh Allah tidak mengikop siapapun. Berarti apa? Tidak ada syafaat. Tidak ada tasdik di hadis syafaat. Tidak ada juga kata Nabi SAW dalam hadis banyak riwayat. Iya. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi misqala dzarratin min khardalin minal iman. Iya. Lihat, itu ucapannya. Dan ada juga dari al-falasifah berkaitan dengan azab ini tidak akan terjadi. Tidak untuk muslim, tidak untuk kafir. Iya. Terus apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis pembicaraan itu namanya takhwif. Iya, namanya kalau disebutkan khitab jumhuri. Bentuk takhil saja, ini begini supaya orang takut. Tidak ada hakikatnya, tidak ada azab itu. La lil kafir wala lil muslim. Itu jelas kefasidannya. Iya, jadi 4 ucapan. Terakhir siapa? Ahli sunnah. Ini dia. Tahtal masyiah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafaralah. Iya. Demikian pula mereka yakini bahwasanya pelaku dosa besar fardun min afradihi fil jumlah tahtal masyiah. Insya'a. Namun apa? Mereka meyakini bahwasanya harus ada. Harus ada. Dan itu tidak tahu siapa. Kenapa dikatakan harus ada? Karena tasdiqan li hadis syafa'ah. Kata Nabi SAW, syafaati li ahli kabair min ummati. Ini syafaat dari untuk apa? Pelaku dosa yang di mana ini? Sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka atau sudah neraka? Sudah neraka. Karena syafaatnya 2. Liman yastahiqqun nar, alla yadkhulun nar. Ini pertama. Dan siapa yang sudah masuk neraka? Kemudian apa? Dikeluarkan. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang sebutkan kemarin. Kata Nabi SAW, inna ahlan nar alainahum ahlu, la yamutuna fiha wa la yahyaun. Walakinna unasun asabatun nar, fa amatahu imatatan
Kemudian apa? Dikeluarkan, disebarkan di surga, kemudian dikatakan ya ahli jannah afidu alil ma. Kemudian bersih, kemudian tumbuh, hidup kembali. Itu setelah jadi iya, setelah jadi arang sudah. Menunjukkan bahwasanya ada. Iya, kata Nabi SAW dalam hadis Abi Sa'id juga. Syafatil malaikatu wan nabiyuna wal mu'minun hatta lam yabqa arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Ada. Iya. Berarti bentuk tasdikan dari hadis itu ada dari sekelompok pelaku dosa besar yang akan masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan. Iya, kemudian dikeluarkan. Kisah dari penduduk surga yang terakhir masuk, terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk dalam surga. Kalau tidak ada sama sekali, berarti apa itu? Berarti tidak ada itu kisah. Tidak ada itu kisah. Makanya ada. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bisa dipahami. Jadi kalau antum awal itu ucapan yang ketiga tadi itu kalau antum sekedar baca, iya apa yang antum pahami? Iya. Bagus. Iya bagus. Bisa Allah mengadab semuanya, bisa pula mengadab sebagian, tidak sebagian, dan bisa tidak mengadab sama sekali. Dari pelaku dosa besar. Iya, berarti apa? Iya. Nah, itu yang saya syarat kemarin untuk dijelaskan dari 5 ucapan berkaitan dengan azab pelaku dosa besar. Azab dari pelaku dosa besar ketika dia meninggal tidak bertobat darinya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahsanallahu ilaikum. Allahumma ighfir lana wa li ustadina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. ثم قال رحمه الله على العلامة الشيخ محمد خليل الراس قوله وفي أصحاب رسول الله إلى آخر. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبع الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. وقد حرقهم علي بالنار لإفطاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة. ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Yang diinginkan ashab Rasulullah SAW di sini ahlu baitin nubuwah. Ahlu baitin nubuwah. Antara Rafidah yang mereka gulu terhadap Ali radhiyallahu taala anhu dan siapa dari keturunannya, dan juga Khawarij
yang mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan siapa yang bersamanya. Jadi ashab Rasulullah SAW menginginkan siapa? Ahlu baitin nubuwah. Adapun baqiyah dari sahabat, itu mereka sepakat semua. Rawafidah mencela sahabat, mencela Abu Bakar wa Umar. Iya. Dan juga Khawarij mengkafirkan, bahkan mengkafirkan, menghalalkan darahnya, bahkan membunuh. Iya. Membunuh sahabat, membunuh Ali. Mengkafirkan Utsman, Muawiyah, Zubair bin Awam. Iya. Dan selainnya dari sahabat yang bersamanya. Jadi ashab Rasulullah SAW diinginkan siapa? Ahlu baitin nubuwah. Kata syarih rahimahullah ta'ala, wa qawluhu fi ashabi Rasulullah SAW, dan sahabat akan datang nanti insyaallah penjelasan lebih panjang daripada ini karena ini poin yang kita inginkan di sini adalah wasatiyah Nabi ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan sahabat, terkhusus ahlu baitin Nabi SAW. Insyaallah akan datang. Ya. Wa qawlu fi ashabi Rasulullah SAW, dan sahabat ini siapa? Kullu man laqiya Nabi SAW mu'minan bi wa mata 'ala dzalik walau takhallalathu riddah. Itu jelas terang. Ila akhir al-ma'ruf anna ar-rafidah qabbahahumullah. Takbih yaitu raf'u as-saut bid-dam was-sab. Qabbahahumullah yasubbuna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mencela sahabat. Wa yal'anunahum. Mereka melaknatnya. Iya. Wa rubbama kaffaruhum aw kaffaru ba'dahum. Dan juga kadang mereka mengkafirkan sahabat seluruhnya atau sebagian dari mereka. Wal ghalibiyatu minhum, namun yang paling banyak di antara mereka adalah ma'asabbihim, bersamaan dengan celaan mereka kepada sahabat, likatsiri minas sahabati wal khulafa yaghluna fi Ali wa auladihi. Tapi mereka gulu kepada Ali. Ini dia. Mereka gulu kepada Ali wa auladihi. Wa ya'taqiduna fihimul ilahiyah. Dari keguluannya ini dia. Mereka menganggap Ali adalah ilah. Mereka menganggap Ali radhiyallahu ta'ala anhu ilah. Iya. Dan di antara mereka juga ada yang keguluannya mengedepankan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Iya. Dan juga dari keguluannya mereka mengatakan Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Itu keguluan mereka. Iya. Dari keguluannya terhadap Ali sampai mereka meninggalkan Zaid. Iya, dengan Az-Zaidiyah. Ini sebab penamaan dari Rafidah. Iya, penamaan dari Rafidah. Kata beliau, waqad zahara haula'i fi hayati Ali, dan mereka telah muncul pada dan Ali masih hidup. Ali radhiyallahu ta'ala masih hidup. Bi za'amati Abdullah ibn Saba, dengan kepemimpinan dari Abdullah bin Saba, alladzi kana yahudiyan. Dia adalah seorang Yahudi tapi berislam, pura-pura masuk Islam, memberi kaid. Wa arada ayyakida lil Islam wa ahlihi. Ya. Untuk memberi kaid kepada Islam dan siapa yang memeluk agama Islam. Kama kana al-yahudu min qabl, sebagaimana kaid dari orang Yahudi sebelumnya untuk Nasraniyah. Yang dilakukan oleh Bulus al-Yahudi. Wa afsaduha ala ahliha, dan dia pun merusak agama Yahudi, Nasara, dan pemeluk agama Nasara. Cuma bedanya agama Nasrani ini hancur semuanya, adapun Islam itu tidak terjaga. Iya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaid orang yang membuat makar. Iya. Waqad harraqahum Aliun, dan Ali membakar
mereka yang gulu kepada Ali sendiri dengan api. Li'itfa'i fitnatihim, untuk memadamkan fitnah mereka. Wa ruwiya anhu fi dzalika qawluhu lamma ra'aitul amru munkaran. Tak kala saya melihat perkara itu adalah perkara yang mungkar, ajjatu nari, saya pun menyalakan apiku, wa adautu konbara, dan saya memanggil konbara. Konbara ini maula dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini diingkari oleh Abdullah bin Abbas. Iya. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Lau kuntu ana, seandainya saya itu, la muharrikhum linahi Rasulullah SAW, saya tidak akan membakarnya dengan api. La tu'adzibu bi'adzabillah." Iya. Atau dikatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab dengan neraka kecuali pemilik api. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walaqaltuhum, iya, walaqataltuhum liqauli Rasulullah SAW, dan saya akan membunuhnya karena Nabi katakan, man baddala dinahu faqtuluh. Iya, tapi Ali radhiyallahu taala anhu ini sebelum membakar Abdullah bin Sabah itu menunggu 3 hari. Iya, mengingkari bahwasanya saya bukan sembahan, saya makan, saya minum. Iya. Tapi tetap Abdullah bin Sabah ini menampakkan fitnah tersebut dengan menyatakan anta ilah, anta ilah. Iya. Setelah itu barulah Ali radhiyallahu taala anhu merintahkan untuk manggil dan membakar Abdullah bin Sabah dan siapa yang bersamanya. Ini keyakinan dari Ar-Rafidah, akan datang nanti insyaallah lebih panjang lagi dari permasalahan tentang sahabat. Iya, yang mereka gulu kepada Ali. Di sisi yang lain siapa? Khawarij. Wa ammal khawariju faqad qabalu haula'i ar-rafid. Mereka iya bertolak belakang dengan Rafid. Kalau Rafidah gulu kepada siapa? Ali. Kalau Khawarij beda lagi. Iya. Fakaffaruhu Aliyan wa Muawiyah. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan siapa yang bersamanya? Wa man ma'ahuma minas sahabah. Bahkan Mu'tazilah, iya, itu berkaitan dengan permasalahan tentang ini, itu mereka menganggap fasik, memfasikkan sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Disebutkan dari ucapannya, "Lau syahida indi Az-Zubair wa Talhatu wa Utsman wa Ali ala syiraki na'lin ma ajaztu syahadatahum." Seandainya bersaksi, di sisiku bersaksi Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, juga Muawiyah. Iya. Terhadap tali sendal saja, maka saya tidak akan membenarkan syahadatnya. Dan syahadat kalau tidak benar itu berarti dia apa? Orang fasik. Orang fasik. Iya. Ini taksir terhadap hak-hak dari sahabat. Iya. Kalau Rawafid gulu terhadap hak sahabat. Iya. Wa qataluhum wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Dan mereka membunuhnya. Membunuh sahabat, menghalalkan darah dan harta sahabat. Ya, ini dua, ada gulu, ada taksir. Wa amali sunnah wal jamaah, ini yang kita inginkan. Fakanu wasatun baina gului haula'i wa taksiri haula. Gulu haula'i siapa? Rawafid. Wa taksiri haula'i siapa? Khawarij. Wa hadahumullahu ila i'tirafi bi dhaddi ashabin nabi. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang mengakui dari keutamaan sahabat Nabi SAW, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa annahum akmalu hadhil ummah, dan mereka sebaik-baik yang paling sempurna dari umat ini, imanan, islaman, ilman, wa hikmatan. Iya, khairun nasi qarni summa alladhina yunahum summa alladhina hunahum la tasubbu ashabi. Iya, banyak dalil menunjukkan bagaimana keutamaan dari sahabat Nabi SAW ini. Walakinnahum lam yaghlu fihim. Mereka dengan keyakinan seperti ini tidak gulu kepada mereka sampai menjadikan mereka sembahan, memuji mereka, menempatkan mereka lebih daripada apa yang Allah SWT tempatkan untuknya sebagai seorang hamba, sebagai sahabat. Iya. Dan juga
dari keutamaan yang mereka yakini, mereka tidak meyakini bahwasanya mereka orang yang terjaga. Tidak ada gulu, tidak ada taksir. Iya. Tidak jadikan sebagai Tuhan. Lebih daripada apa yang Allah tetapkan untuknya dari kedudukan. Tidak pula kita katakan dia ini apa? Terjaga dari ismah. Iya, tidak pernah salah. Tidak. Iya, tidak. Bal qamu bihukukihim, bahkan mereka tegak dengan hak-hak mereka. Mencintai mereka, mendoakan mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, banyak akan datang nanti insyaallah. Wa habbuhum li'azimi sabiqatihim, dan mencintai mereka karena agungnya terdahulunya mereka masuk dalam Islam. Iya, masuk dalam Islam. Lebih dulu mengenal Islam. Dengannya lah sampai pada kita riwayat-riwayat Nabi SAW. Iya. Jadi kalau dikatakan mereka kufur, berarti kita mengambil agama dari orang yang kufur. Kalau mereka fasik, berarti kita mengambil agama dari orang fasik. Itu keharusannya. Terus antum beragama dengan apa? Iya. Beragama dengan apa? Wa husni bala'ihim fi nusratil islami wa jihadim ma'a Rasulullah SAW. Wa husnil bala', kata Ibnu Jarir At-Tabari, an-ni'matul hasanatul jamilah. An-ni'matu al-hasanatul jamilah. Ini diucapkan dari firman Allah SWT, waliyubaliyal mu'minin minhu bala'an hasana. Iya. Kemudian menafsirkan bala'an hasana di situ adalah an-ni'matul hasanatul jamilah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di sisi ayat itu, kata Sa'di, inna Allah ta'ala qadirun ala intisaril mu'minina minal kafir min duni mubasharati qital. Allah mampu untuk menolong mukminin tanpa ada peperangan, mubasyarah. Langsung Allah menolong. Allah mampu. Tapi walakin Allah arada ayyamtahinal mu'minin. Tapi Allah ingin menguji kaum mukminin. Wa yusilahum bil jihadi ila a'la darajat, dan menyampaikan mereka dengan jihad ini sampai kepada derajat yang tertinggi. Ini adalah kata balaan hasanah. Ya, jadi bala itu kalau seorang mukmin ada 3. Bentuknya apa? Bentuk supaya rujuk kepada Allah SWT, kembali kepada Allah. Ya kan? Dhaharul fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'da alladziina 'amilu la'allahum yarji'un. Ada bentuknya kafaratul dzunub. Kafar khotoya dengan musibah itu. Hadis riwayat Muslim. Iya, Abu Hurairah. Perempuan juga datang kepada Nabi SAW. Iya. Yang ketiga adalah dengan bala terangkat derajat itu. Yang tidak diangkat dengan ibadah yang lain kecuali dengan bala. Ini dia. Dikatakan husnul bala. Nikmat al-hasanatul jamilah. Yang seorang diangkat derajatnya dengan nikmat tersebut, dengan bala tersebut. Artinya tidak bisa seorang derajat yang tidak bisa dicapai dengan ibadah. Harus dengan apa? Bala. Inilah kata Syekh Sa'di rahimahullah. Allah menyampaikan mereka dengan jihad, dengan sebab jihad, menolong agama Allah SWT, berjihad bersama Rasulullah SAW, ada yang terbunuh. Iya. Sampai kepada a'la darajat wa arfa maqamat. Iya. Kemudian kata Sa'di wa yu'tihim ajran hasana wa sawaban jazila. Dan Allah memberi kepada mereka balasan yang bagus dan balasan yang sangat melimpah. Dengan sebab apa? Jihad. Itu dikatakan husnul bala. Husnul al-bala. Baik. Selesai kita dari wasitiyah Ahlussunnah wal Jamaah dari 5 perkara ini. Sekarang kita masuk di fasal baru. Nah, dan insyaallah pembahasan sahabat akan datang nanti lebih panjang lagi dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. أحسن الله إليكم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آيات من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب. Kata beliau, fasal sudah berlalu bersama kita ya. Tamyizus syai' anil syai'. Bersama ada keterkaitan yang sebelumnya dengan setelahnya. Kata beliau, wa qad dakhala fi ma dzakarna min al-iman billah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih wa tawatara an rasulih wa ajma alayhi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kan ya'lamu ma hum 'amilun kama jama'a baina dhalika fi qawlihi. Ini takrir dari penulis rahimahullah ta'ala untuk apa yang sebelumnya berlalu bersama kita dari sifat istiwa, al-ulu, wal-ma'iyya, wa al-qurb. Oleh karena itu ucapan dari Ibnu Taimiyah ini bentuk pengulangan. Dan ini kalau dilihat dari kebiasaan Ibnu Taimiyah, banyak dari Majmu'ul Fatawa itu berulang-ulang untuk mentakrir, menguatkan masail demi masail. Dan yang diinginkan penulis di sini dari pengulangannya adalah bentuk penegasan bahwasanya tidak ada ta'arud antara sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan dekatnya Allah kepada makhluknya itu ta'arud dengan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Itu maksudnya. Jadi maksud dari ucapan ini adalah tidak ada ta'arud antara sifat ma'iyah Allah dengan makhluk dan qurb Allah dengan makhluk bersama ketinggian Allah zatnya di atas seluruh makhluk dan istiwanya Allah di atas arsy. Itu tidak ada ta'arud. Sudah kita terangkan ya. Tidak ada ta'arud dari 3 sisi. Pertama, Allah mengumpulkan dalam satu ayat. Ini dia. Kama jama'a baina dzalika fi qoulillahi ta'ala. Ini ayatnya. Boleh katakan mana ayatnya? Ini ayatnya. Baca ini. Surah Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Ini apa? Allah katakan dia istawa. Zatnya. Istawa 'alal arsy. Iya, 3 dalil menunjukkan Allah di atas. Istawa itu sendiri, kemudian muta'alliq dengan ala, kemudian ada arsy. Arsy itu dikatakan arsy karena ketinggiannya. Iya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ilm Allah SWT. Ini yang menjelaskan antara sifat istiwa Allah dengan ma'iyahnya. Itu adanya ilmu Allah. Terlebih ada dalam hadis ya, di hadis Au'al disebutkan apa?
Allahu fawqa arsh wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Wallahu fawqa arsh wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Allah di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, dan Dia tahu apa yang kalian lakukan. Itu Dia. Itu yang disebut dengan ma'iyyah Allah Subhanahu wa taala, ma'iyyah hakiki. Yaitu Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah mengatur seluruhnya dari perkara hambanya. Bersama dengan itu, Allah tinggi di atas arsy-Nya, zatnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian Allah tutup, wallahu bima ta'maluna basir. Dua, alim basir. Sudah berlalu, basir di sini bisa basir ru'ya dengan basir ilm. Basar ru'ya dengan basar al-ilm. Iya. Allah melihat dan Allah mengetahui. Jadi inilah ayat yang menggabungkan. Jadi kalau Allah menggabungkan dalam Al-Quran, dalam satu surah, kemudian dalam ayat itu sendiri, itu menunjukkan tidak ada ta'arud. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Iya. Karena ini dari Allah, maka tidak ada dapati ta'arud sama sekali, perbedaan sama sekali. Jadi cara menggabungkannya adalah kita katakan Allah tinggi di atas arsy-Nya, zatnya, dan Allah bersama makhluknya. Apa maknanya? Ya Allah terangkan sendiri. Allah tahu dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Itu maknanya. Ma'iyyah hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau masuk menjelaskan tentang ma'iyyah Allah. Kata beliau, "Walaysa ma'na qaul." Ini ucapan Ibnu Taimiyah dijelaskan ya. Iya, karena lebih panjang ucapan Ibnu Taimiyah daripada syarah. "Walaysa ma'na qaulihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi." Bukan makna ucapan Allah wa huwa ma'akum, Allah bercampur dengan makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhu lughah. Karena ini tidak ditunjukkan, diharuskan oleh bahasa. Maknanya tidak mengharuskan dari adanya lafaz ma'a dari semua siyak itu menunjukkan ikhtilaf. Tidak semua dikatakan lafaz ma'a di semua siyak itu menunjukkan apa? Lafaz makna ikhtilaf. Tapi boleh dari lafaz makna ada terkandung makna ikhtilaf, tapi bihasbi siyak. Iya. Paham maknanya ini? La tujibuhu lugha. La fa inna hada mana ini? Mukhtalitun bil khalq. Makna ma'iyyah mukhtalitun bil khalq, la tujibuhu lugha. Artinya setiap bahasa yang datang dengan ma'iyyah dari semua siyak, maknanya adalah mukhtalif. Itu tidak ada. Tapi ada sebagiannya boleh. Tidak dinafikan. Iya. Misalnya orang bilang, ja'altu al-laban ma'a al-qahwa. Ini apa? Ikhtilat, dicampur. Ya kan? Jalastu ma'a at-tullab. Ini apa? Kalau ini apa? Bercampur atau bersama dalam satu tempat? Sama dalam satu tempat. Iya. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalau ini apa? Bercampur. Bersama satu tempat? Tidak ada. Jadi setiap siyak sudah berlalu bersama kita di Muslah kan? Jadi ma'a itu hanya memberi apa? Mutlaqu al-muqaranah wal musahabah. Mutlak saja, bersama sudah. Kapan bermakna ikhtilat? Iya, atau apa? Mukhtalitun fil amkan. Iya. Muqarrar fil amkan atau mutlaq muqaranah, itu bihasabi siyak. Jadi tidak mengharuskan ada ikhtilat, itu mananya. Ini dakik dari ucapan siapa? Ibnu Taimiyah. Tidak mengatakan makna ma'iyyah mutlaqu al-muqaranah, tidak. Tapi dikatakan tidak mengharuskan makna ma'iyyah harus dikatakan mukhtalit. Tidak, tapi boleh. Sebagiannya boleh. Dan itu dilihat dari siyak kalimat. Iya. Wa huwa khilafu ma ajma alaihi salaful ummah wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq. Ini hilang di situ sebagian. Itu dicatat, itu bagus. Wa huwa khilafu, yaitu kalau dikatakan makna ma'a yaitu mukhtalif min khalq, ini menyelisihi apa yang disepakati para as-salaf dan menyelisihi fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Karena tidak ada, kalau dikatakan tidak ada orang bilang misalnya orang berjalan, kunna nusafir wa mata'una ma'ana, misalnya orang
kami bersama, kami musafir, kami bersafir, kemudian barang-barang kami ini bersama kami. Di mana? Maksudnya antum pegang atau di atas di bagasi? Orang misalnya naik pesawat, di mana kopernya antum? Antum pegang, duduk sama antum. Di mana? Di bagasi. Berpisah, tidak bercampur. Tapi antum bilang, saya musafir bersama apa? Barang-barang saya ini. Di mana barang? Di samping. Atau antum pangku atau kopernya di bagasi. Di bagasi. Jadi itu namanya menyelisih fitrah. Iya, terlebih orang Arab bilang, banyak orang-orang bilang sirna wal ma'al qamar. Dan tidak ada yang mengatakan qamar itu turun ke bumi, atau antum naik ke baru antum mengatakan sirna ma'al qamar. Tidak ada. Qamar di atas dan antum di mana? Di bawah. Yaitu cahayanya menerangi kita dalam perjalanan. Seperti itu. Itu namanya khilaf fitrah. Wa ajma' alaihi salaf ummah, ini jelas karena tidak ada dari para sahabat, tabi'in dan setelahnya memanakan ma'iyah di situ mukhtatun bil khalq mutlak. Tidak ada. Tapi mutlaqul muqaranah. Bisa? Balil qamar ayat min ayatillah min asgharil makhluqatihi. Asghar di sini nisbiyah. Binisbati as-sama' wal ard. Itu asghar binisbati ghairi, dari kita bulan lebih besar. Itu namanya asghar nisbiyah. Wa huwa mad'un fis sama' wa huwa ma'a musafir ghairi musafir aina makan. Wa subhanahu fawqa 'arsyihi raqibun. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ala khalqihi muhaiminun, itu syahid. Nama Allah Subhanahu wa taala. Alaihim muttali'un, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, sudah berlalu bersama kita. Ila ghairi dzalik min ma'ani rububiyyatihi. Iya, inilah makna dari ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah berlalu bersama kita ma'iyah ada berapa? Ada dua. Ada ma'iyah 'ammah, yaitu ilmuhu, ihatatuhu, wa basruhu, wa sam'uhu, wa sultanuhu, wa qudratuhu ala khalq. Iya. Adapun yang kedua ma'iyah khassah, bimana? Ma'iyah tu 'ammah ziyadah, dan ma'iyah 'ammah ini kalau binisbati sifat apa dia? Zatiyah. Kalau ma'iyah khassah binisbati sifat apa dia? Fi'liyah. Karena ma'iyah Allah dengan bermakna nusra itu khusus untuk siapa? Tidak semua makhluk, tapi Allah kehendaki untuk siapa saja? Orang mukmin. Iya, orang yang bertakwa. Iya, orang yang berbuat ihsan. Dan seterusnya dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kullu hadha kalam alladhi dzakarahu Allah min annahu fawqa arsh wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqah. Jadi semua ucapan ini yang Allah SWT sebutkan bahwasanya dia di atas arsh dan Allah bersama kami, haqqun ala haqiqatihi. Ini haqiqatihi, Masya Allah. Lafaz satu tapi iya, ini membantah banyak dari kelompok. Jadi fawqa arsh ala haqiqatihi wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Sama. Dikatakan ala haqiqatihi supaya menafikan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah di mana? Bersama makhluknya bercampur. Iya. Dan Allah ma'ana ala haqiqatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya, bersamaan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Makanya dua hal ini tidak seperti yang disangka oleh orang yang menyangka dari ahlul bidah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa menggabungkan antara Allah di atas dan Allah di bersama makhluknya. Allah tidak katakan di bawah, Allah mengatakan apa? Bersama. Bukan Allah di bawah. Kalau di bawah ini ta'arud antara di atas dengan di bawah. Iya. Tapi kalaupun ada, tapi itu tidak akan ada karena itu menyelisihi ulu Allah Subhanahu wa taala. Ta'arud. Makanya Allah sebutkan ma'a. Iya, yaitu Allah mengilmui. La yahtaju ila tahrifin walakin yusan. Yaitu lafaz ma'iyah ini dijaga aniz-dzununil kadhibah. Aniz-dzunun al-kadhibah, yaitu waham-waham yang tidak memiliki asas. Tidak memiliki sedikit pun kebenaran. Dijaga dari situ. Kata-kata ma'iyah itu Allah bersama zatnya atau bercampur dengan makhluknya, tidak menyatu tapi bercampur, setara dengan makhluknya di bumi. Itu tidak ada. Iya. Mislu ayyudhanna anna zahira qawlihi fis sama
anna as-samaa tudhilluhu wa tuqilluhu. Seperti sangkaan bahwasanya zahir dari ucapan Allah fis sama anna as-samaa tudhilluhu, yaitu melingkupnya. Allah di dalam langit. Di dalam langit itu tudhilluhu, au tuqilluhu yaitu tahmiluhu wa tarfa'uhu, atau langit ini mengangkat Allah. Iya, menopang Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada fis sama. Allah fis sama tidak dimaknakan dengan seperti itu. Dijaga dari makna-makna yang seperti ini yang disangka oleh orang-orang yang menyangka dengan sangkaan yang batil. Iya, dan sudah berlalu bersama kita dari penafsiran ini. Wa hada batil bi jama'i al-ilmi wal iman. Fa inna Allah, ini dalil akliyah. Fa inna Allah qad wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Karena Allah kursinya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kursi ini apa? Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang riwayat siapa? Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Wa huwa yumsikus samawati wal ard, dan Allah yang menahan langit dan bumi antazula, supaya tidak runtuh. Bagaimana caranya? Allah dilingkup langit atau Allah diangkat oleh langit? Iya, sedangkan Allah yang menjaga langit dan bumi supaya tidak jatuh. Lihat. Iya, bagaimana kita melihat dari kekuasaan Allah menciptakan langit tanpa ada tiang dan tidak runtuh. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ard illa bi idnih wa min ayatihi an taquma as-samaa wal ard bi amri. Ini semua dalil. Iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dimanakan dengan makna fis sama, itu Allah di dalam langit atau diangkat oleh langit. Diangkat oleh langit. Inilah akidah dari sunnah wal jamaah, dijaga dari lafaz-lafaz seperti ini, dari sangkaan-sangkaan yang jelek, ditafsirkan dengan tafsir yang benar dari para as-salaf, dan itu dari hal yang wajib karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ya kita baca syarah. Ini takrir saja, jadi kita baca. أحسن الله إليكم. ثم قال الشيخ العلامة محمد بن خالد الحراس وقوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخر. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر المخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العلم كله العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا،
وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فسبحان من لا يبلغه وهم الواهم ولا يدركه أفهام العالمين. طيب. Kemudian kata beliau, wa qawluhu wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman ila akhir. Di sini kata beliau, musannif rahimahullah mentasrih dengan masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan istiwanya di atas arsy ba'inan min khalqih. Ini lafaz disebut lafaz apa? Mufassirah. Didatangkan untuk dua hal. Apa itu? Didatangkan untuk dua hal. Pertama, mentakid dari apa yang diyakini oleh ahli sunnah dari sifat istiwa dan ulu Allah SWT. Yang kedua, untuk membantah sangkaan dari al-bid'ah. Jadi ini lafaz seperti ini, itu sebabnya. Sebab utama adalah untuk menjelaskan, membantah dari apa yang disangka oleh al-bid'ah. Makanya ucapan seperti ini muncul setelah munculnya keyakinan-keyakinan batil dari mereka. Tak kala mereka mengatakan Allah SWT mukhtalitun bil khalq. Itu didatangkanlah lafaz seperti ini, katakan Allah SWT ba'inan min khalqih. Atau dengan lafaz laisa fi khalqihi syai'un min Allah wala min Allah syai'un fi khalqihi. Itu sama. Tidak bercampur dengan makhluknya dan tidak ada pada Allah sedikit pun dari makhluknya, atau pada makhluk ada dari Allah SWT. Tidak ada. Terpisah dengan makhluknya. Kama akhbar Allah an dzalika fi kitabih wa kama tawatara al-khabar bidzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ajma alaihi salaful ummah alladziina hum akmaluha ilman wa imanan. Ini dalil bagaimana Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dengan makhluknya. Datang dari hadis-hadis mutawatir. Muakkidan bidzalika ma sabaqa an dzakarahu fi hadhihi as-sadat. Yaitu sadat apa yang dekat dari permasalahan ini. Musyaddidan nakira ala man ankara, bentuk pengingkaran jelas terhadap atau pengingkaran yang dahsyat terhadap siapa yang mengingkari hal tersebut dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan siapa yang mengikuti mereka. Ini tafsiran dari Asy-Syarih untuk menjelaskan apa yang diinginkan musannif rahimahullah. Jadi ini sekedar bantahan. Kembali bantahan terhadap Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah yang salah dalam mengartikan sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari ma'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana anna istiwa'ahu 'ala 'arsyihi la yunafi ma'iyyatahu wa qurbahu. Ini yang diinginkan penulis. Kemudian menjelaskan istiwa Allah di atas arsy-Nya tidak menafikan ma'iyyahnya dan qurbnya dari makhluknya. Akan datang nanti penyebutan sifat qurb dari makhluknya. Fa innal ma'iyyata laisa ma'naha ikhtilat, karena ma'iyyah di situ wa huwa ma'akum. Itu bukan maknanya ikhtilat atau mujawazata al-hissiyah, itu bercampur atau sama. Berdampingan, bersampingan begitu kayak kita ini begini. Mujawazatul hissiyah. Atau dikatakan halla fil amkinah, sama di satu tempat. Tidak menyatu tapi sama. Jadi ma'iyah tidak seperti itu mananya, tapi apa? Mutlaqu al-muqaranah atau la yalzamu al-ikhtilat. La talzamu al-ikhtilat. Kemudian kata penulis, kata syarih, daraba lidzalika masalan bil qamar alladhi huwa mawdu'un fis sama, berada di langit, wa huwa ma'al musafir wa ghairihi aina makan, bersama musafir dimanapun dia berada. Musafir wa ghair musafir. Bi buhurihi wa ittisali nurihi, karena nampak dan cahayanya sampai kepada orang yang safar atau orang yang tidak bersafar, duduk di rumahnya lihat cahaya bulan. Fa idza jaza hada bin nisbatil qamar, kalau ini bisa dan ini adalah qamar, wa huwa min asghari makhluqatillah, dan dia kecil binisbati as-sama wal ard, afala yajuzu binisbati ila al-latifil khabir, apakah tidak boleh kalau ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggi dan dia bersama makhluknya. Alladzi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan, mencakup hambanya
Iya. Ilmunya dan kudrahnya. Walladzi huwa syahidun muttali'un 'alaihim yasma'uhum wa yarahum wa ya'lamu sirrahum wa najwahum. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah tidak bisa Allah disifati dengan ini? Bersamaan Allah Subhanahu wa taala tinggi seharusnya dan Allah tahu. Karena Allah memang Maha tahu, Maha melihat. Balil alam, bahkan alam seluruhnya, samawatuhu wa arduhu minal arsy ilal farsh, ilal farsh. Farsh itu ard. Alladzi ja'ala al-ardha firasha, ya dalam ayat ya. Kulluhu baina yadayhi subhanah. Berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, digenggam. Ya, semuanya. Itu ka'annahu bunduqatun fi yadi ahadihina, seperti bunduqah. Bunduqah itu disebutkan tanah, sebuah tanah kemudian dibakar oleh api, jadi keras. Kemudian dibentuk seperti batu, keras seperti batu, dan ini dipakai untuk melempar burung. Kalau di istilah apa? Peluru kecil. Ya, itu seperti bumi dan langit dan seluruhnya ini, pokoknya alam seluruhnya. Itu seperti peluru berada di tangan kita. Bagaimana? Kecil ya, kecil sekali. Afala yajuzu liman hadha sya'nuhu ayyuqal? Apakah tidak boleh dikatakan? Siapa yang perkaranya seperti ini dikatakan innahu ma khalqihi ma kaunihi 'aliyan 'alaihim ba'inan minhum fawqa arsyihi. Ya. Ini jelas. Jelas bisa. Iya, kalau makhluk saja bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan ya bahwasanya sebab tidak ternafikannya antara ulu Allah dengan ma'iyah, di antaranya Allah gabung dalam satu ayat, yang kedua apa? Itu terjadi pada makhluk. Kalau tidak terjadi pada makhluk, laisa kamitslihi syai'. Terjadi pada Allah dan tidak ada yang semisal dengannya. Tidak disandingkan dengan makhluk. Tidak disandingkan dengan makhluk. Bal yajibul imanu bi kulli min 'uluwi ta'ala wa mahiyyatihi. Wa i'tiqaduhu anna dhalika kullahu haqqun ala haqiqatihi, sabitun ala haqiqatihi. Itu sesuai dengan hakikat, tidak ada ta'wil. Kalau ulu mengharuskan begini, tidak ada seperti itu. Atau ma'iyah mengharuskan begini, tidak ada. Ala haqiqatihi itu Allah tinggi atas arsy-Nya, zatnya, dan Allah mengilmui segala sesuatu. Termasuk apa? Keberadaan kita. Itulah ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama makhluknya, ilmunya. Kenapa apakah ini tahrif? Ma'iyah bernama ilmu? Tidak tahrif. Karena ini zahirnya. Dari mana ambil zahir? Ayat. Ayat menerangkan bahwa ma'iyah di situ ilmuhu wa basaruhu wa sam'uhu wa sultanuhu wa qudratuhu wa ihatatuhu. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengada-ngada dalam memberi tafsir makna. Iya, dikatakan hakikat karena hakikatnya tidak butuh kepada ta'wil. Kalau dikatakan itu ta'wil, huwa bermakna ilm. Tidak dikatakan itu man'il, tapi wa huwa bi'ilmihi. Dia, Allah SWT, maha hakikatihi bersama makhluknya dengan ilmunya. Iya, kalau dikatakan kenapa dengan ilmu? Itu kembali kepada ilmu. Kita tidak bicara tentang apa? Tentang akal, harus begini, harus begini. Apa yang datang, itulah akidah Ahlussunnah. Menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan menafikan apa yang menafikan, tanpa dilihat apakah akal cocok atau tidak. Iya, akal cocok atau tidak. Baik, kata beliau, min ghairi ayyusa'a fahmu dzalik, tanpa dipahami jelek dari hal tersebut. Oh, berarti kalau ma'iyah begini, enggak ada. Al hakikati, tanpa kita memikirkan sedikit pun kekurangan, karena asmaullah kulluha husna wa sifatu kulluha husna, kulluha kamal. Kulluha kamal. Iya, walillahil masalul a'la. Itu jelas. Au yuhmal ala ma'anin fasida, atau dibawa kepada makna yang jelek. Ma'iyah bermakna ini, udu bermakna ini. Iya. Itu tidak ada. Ka yufham min qawlihi wa huwa ma'akum ma'iyat al-ikhtilat wal imtizaj. Seperti dipahami kalau dikatakan ma'akum, yaitu bercampur, baur, menyatu. Tidak ada pemahaman seperti itu, tidak ada dipahami sama sekali. Kama yaz'umuhu al-hululiyah, sebagaimana disangka oleh hululiyah. Ia mengatakan innallaha halla fi khalqihi. Allah khalq, kemudian bercampur. Itu hululiyah. Dari Gulatus Sufiyah. Lebih dahsyat daripada ini adalah ittihadiyah. Iya, ittihadiyah. Iya. Kalau hululiyah masih menetapkan dua, Allah dan makhluknya. Kalau ittihadiyah tidak. Pokoknya semuanya Allah. Iya, inilah yang dikatakan kullu kalam fil mawjudi kalamuhu. Sawa'un kana fi nasrihi au nazmihi.
atau nizamihi. Kullu kalam fil mawjudi kalamuhu. Setiap kalam yang ada itu kalamullah. Kenapa bisa? Ini ittihadiyah karena setiap orang apa? Dia Allah. Maka setiap kalamullah. Setiap kalamullah. Iya, sawan kana fi nasrihi aw nizamihi, sama saja, atau nasrihi yaitu ucapan biasa atau dia bersyair. Iya, itu ucapan ittihadiyah. Iya. Wahdatul wujud. Ini asyaddu kufran min al-hululiyah. Aw yufhama min qawlihi fis sama' anna sama' dharfun hawin lahu muhitun bihi. Hawin yaitu yang mencakup dari semua sisi. Iya, dikatakan berarti apa? Tuvilluhu, ya kan? Tuvilluhu, melingkup dia, melingkup, muhitun bihi. Kaifa waqad wasi'a kursiyus samawati wal ardh jami'a. Dan ini dalil akliyah. Bagaimana bisa? Sedangkan kursi Allah SWT itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kursi Allah tempat kedua kaki Allah. Tempat kedua kaki Allah SWT. Wa huwa alladhi wa yumsiku as-samaa'a an taqa 'ala al-ardi illa bi idnihi. Fa subhana man la yablughuhu wahmul wahimin wa la tudrikuhu afhamul alamin. Maka maha suci Allah, siapa yang tidak sampai pemahamannya orang yang memahami dengan waham ini yang tidak ada asasnya, dan juga tidak didapati oleh pemahaman-pemahaman siapa saja yang ada di alam ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu namanya dan tahu makna umum dari sifat tersebut, tapi kita tidak tahu hakikat kaifiat dari sifat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Iya, la tudrikul absar wa huwa yudrikuhu al-absar. Baik. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ini. Iya, jam kedua setengah saja. Penting ada. Tuh, insyaallah taala. Baik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.